And it goes a little something like Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Dennis di podcast Hamin 100. Dan di episode ke-9 ini masih dengan tema yang sama, yaitu 25 sifat yang harus lo miliki sebelum nikah. Episode ke-9 ini akan membahas tentang keterbukaan. Oke, kenapa keterbukaan itu penting yang harus kita miliki menjelang pernikahan? Karena gini, kita kan hidup sama orang yang baru ya, yang punya latar belakang berbeda, punya banyak perbedaan sama kita. Ini punya kebiasaan yang berbeda, sehingga kita tuh harus berkomunikasi lebih aktif, harus terbuka satu sama lain agar saling mengerti apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, dan apa yang akan dilakukan, sehingga mengurangi miskomunikasi, mengurangi rasa curiga dan negative thinking dari pasangan kita ke diri kita. Itu sebabnya keterbukaan itu perlu. Nah, keterbukaan dengan pasangan itu memang sangat penting, karena dengan kita terbuka, kita bisa saling mengetahui isi kepala satu sama lain, keinginannya, harapannya, targetnya, tujuannya. Kita bisa mengerti, kita bisa memahami dan menghindari kesalahpahaman tadi ya. Nah, kita tuh jangan sampai menutup-nutupi sesuatu dari pasangan kita, karena kalau kita menutup-nutupi sesuatu dari pasangan kita, itu akan muncul problem di kemudian hari. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang kita lakukan dan kita tutup-tutupi itu tidak disukai, tidak disetujui oleh pasangan kita, yang akhirnya ribut. Misalnya, ini banyak juga dilakukan sama pasangan-pasangan yang sudah menikah gitu. Misalnya gini, suaminya beli sepeda harganya 10 juta tapi ngakunya 3 juta. Begitu ketahuan ribut. Atau suaminya ngaku beli PS5 nih harganya 3 juta, ternyata begitu ketahuan 9 juta gitu. Itu kan ribut lagi. Nah, jadi jangan sampai kita menutup-nutupi. Ada yang bilang gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Wah, jangan berprinsip seperti itu. Itu artinya kita tidak terbuka dengan pasangan kita. Kalau kita sudah tidak terbuka dengan pasangan kita tuh udah mulai nggak percaya sama kita. Kalau nggak percaya, menaruh curiga, jatuhnya jadi suuzon. Kalau saling suuzon, saling punya pikiran negatif antara kita dengan pasangan kita, saling netting, negative thinking, itu kita tuh udah nggak nyaman komunikasinya. Kalau komunikasinya nggak nyaman, ya akhirnya akan ribut. Jadi jangan sampai ada yang ditutup-tutupin kayak gitu. Jangan ikuti kata orang, istilah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jangan. Kita harus benar-benar terbuka, termasuk masalah keuangan, keinginan. Kalau kalian suami atau istri, sama aja sih sebenarnya, bukan cuma suami, punya keinginan sesuatu, itu disampaikan dulu sama istri, sama pasangan kita, sama suami. Nanti kan saling mempertimbangkan. Misalnya si suami pengen beli PS5 nih, kan lagi baru launching, tapi si istri punya keperluan lain nih, atau punya kebutuhan lain yang lebih bermanfaat, misalnya kayak gitu. Ini kan bisa diobrolin. Misalnya, ya udah, kamu boleh beli PS5 tapi jangan sekarang, 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi, nyicil, kumpulin uangnya dan segala macam gitu. Ya kan bisa aja dikasih, asal kita tuh saling terbuka satu sama lain gitu. Jangan nutup-nutupin. Jangan juga kita ya terlalu melarang. Kita kan lihat nilai manfaatnya juga, bermanfaat atau enggak. Kita lihat nilai ekonomisnya juga, kita lihat nilai kebahagiaannya juga gitu. Jadi semua kan ada penilaiannya. Kalau bilang PS itu kan nggak bermanfaat gitu, ya buat istri mungkin nggak bermanfaat, buat suami kan buat menyenangkan hatinya. Sama kalau kita obrolin kayak gitu, skincare
sama juga kan gitu. Beli skincare mahal-mahal, kenapa nggak beli yang merek biasa aja gitu. Ini kan kita pengen tampil cantik di depan suami kita. Ya suami juga pengen perasaannya tetap happy dong di rumah gitu. Ya sama lah sebenarnya pada dasarnya, yang penting kita saling terbuka aja gitu. Masalah nilai kegunaan dan nilai ekonomis dan nilai kebahagiaan itu kita bisa obrolin sama-sama gitu kan. Terusnya jangan ngebohongin pasangan kita. Tadi ngebohongin masalah harga, ngebohongin belinya di mana apa segala macam. Intinya tuh jangan sampai ngebohongin kayak gitu, karena kalau udah sekali aja pasangan kita tahu kita bohong, misalnya bohong masalah uang, itu kan hitungannya korupsi juga gitu. Udah bohong deh satu kali aja, kita mau beli yang lain tuh malah lebih susah, nggak diizinin, malah istri tuh makin nggak percaya sama kita gitu ya. Suami juga gitu sama istri, suami sama aja sebenarnya. Intinya sekali bohong ya kita udah sulit mendapatkan kepercayaan dari pasangan kita. Malah nanti kalau kita pengen hal-hal lain yang kita inginkan juga malah susah kan dapatnya, karena nggak diizinin itu, karena kita udah pernah ngebohong. Nah, dengan kita menutupi atau berbohong itu, kita sama kayak menyimpan bom waktu yang suatu saat akan meledak. Nah, kalau meledak ini akan jadi masalah yang sangat besar, apalagi kalau kebanyakan kita nutupin atau kebanyakan kita membohongi. Begitu ketahuan semuanya, udah itu makin parah, kondisi rumah tuh makin gak enak. Jadi kita harus benar-benar terbuka. Kita juga harus terbuka masalah perencanaan, baik perencanaan keuangan, perencanaan target-target kita, segala macam, itu semua harus terbuka. Suami punya target apa, istri punya target apa, dari keuangan yang ada seperti apa, plotnya bagaimana, itu perencanaannya harus terbuka. Kedua, dalam pelaksanaannya, misalnya targetnya gimana, aku pengen anak kita sekolah di SDIT deh, SDIT yang segini, yang kayak gini, yang standarnya begini. Kita harus kawal juga masalah terbuka dalam pelaksanaannya. Jangan sampai kita udah targetin, ngumpulin yang pengen SDIT-nya kayak gitu, kualitasnya grade A+ lah, malah ternyata dimasukinnya yang grade B gitu kan. Itu juga dalam pelaksanaan. Tapi kita terbuka kalau misalnya ternyata uangnya kurang atau ternyata udah penuh nih pendaftaran, ya nggak masalah. Yang penting kita terbuka satu sama lain, jangan tiba-tiba ngerubah dari rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Kita juga harus terbuka dalam segala gagasan. Kita punya ide, kita punya keinginan, harapan, itu harus kita sampaikan ke pasangan kita. Mungkin pasangan kita bisa nambah nilai gagasan itu, bisa nambahin poin-poin pentingnya, bisa ngebantu ngasih masukan cara merealisasikannya dan segala macam. Kita harus benar-benar terbuka sama pasangan kita. Nah, pasangan tuh perlu tahu apa yang akan kita lakukan, bagaimana cara melakukannya tuh perlu tahu, supaya dengan tahu alasan itu kan dia bisa memahami, nggak ada kecurigaan gitu. Keterbukaan seperti itu tuh sangat diperlukan, karena keterbukaan ini kan akhirnya akan menyatukan gagasan-gagasan yang berbeda menjadi satu visi. Nah, visi ini kan perlu kita jaga. Kalau kita masih sama visinya, konsisten, itu kan bisa membuat semua berjalan sesuai rencana, insya Allah. Tapi kalau misalnya kita sudah berbeda visi nih, nanti targetnya ngumpulin uang, pengen beli mobil atau beli rumah gitu, tapi di tengah jalan entah istrinya belanja mulu, suaminya belanja mulu, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, tanpa ada keterbukaan, tiba-tiba uangnya kepake gitu kan. Itu jangan sampai kayak gitu. Kita harus benar-benar terbuka dalam hal apapun gitu. Bahkan kalau perlu pencatatan keuangan suami istri tahu gitu. Misalnya kalau gaji semua dipegang sama istri, istri harus bikin pembukuan pencatatan itu buat apa aja. Suami juga seenggaknya ada gambaran kasar nih, selama dikasih jajan misalnya untuk kerja gitu, ongkos kerja buat jajan segala macem, itu dikasih berapa, nah itu dijelasin, paling nggak bisa ngejelasin kasarnya lah, ini dipakai buat apa aja, dipakai buat apa aja. Jadi kita saling percaya, kita bisa manage lebih baik lagi. Dengan keterbukaan kita bisa manage lebih baik lagi gitu ya.
Nah, terus dengan terbuka itu bikin hati kita tenang karena kita bisa saling percaya. Kan saling terbuka ini menumbuhkan rasa percaya satu sama lain. Rasa percaya ini akan menumbuhkan ketenangan. Dengan ketenangan ini rumah tangga akan semakin terjaga keharmonisannya, bisa meminimalisir problem-problem yang kemudian datang gitu misalnya ya. Jadi keterbukaan ini sangat perlu banget, jangan sampai kita menutup-nutupi sesuatu. Sekali lagi saya ingetin, jangan sampai prinsip kita tuh kayak tadi yang gue bilang tuh, yang lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jangan sampai seperti itu. Oke, itu aja dari gue. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan. Ilmu gue masih sangat sedikit. Gue juga perlu banyak belajar dari teman-teman, dari guru-guru. Jadi cuma ini yang bisa gue sampaikan saat ini. Kalau lo ngerasa ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan dengan nge-share itu bisa jadi amal jariah buat kita nantinya. Oke, gitu aja dari gue. Sampai ketemu di episode berikutnya. Gue Denis, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.